Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bacakan LK 3.1 menyusun best practice. Di sini menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait dengan pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi di SD 05 Sungai Rumbai. Lingkungan pendidikan sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan metode dalam pembelajaran di kelas. Sekarang kita masuk dengan situasi. Apa itu situasi? Situasi adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Di sini saya mengambil tentang peralihan PJJ ke PTM, yaitu masa pelajaran jarak jauh dengan tatap muka. Di sini motivasi belajar siswa menurun, mengakibatkan perubahan sikap pada peserta didik yang dampak pada pembelajaran. Oleh karena itu, siswa bosan saat pembelajaran di kelas. Perubahan yang terjadi adalah 1. Malas mengerjakan soal. Di sini, anak-anak disuruh mengerjakan soal, ternyata semua soal tidak dikerjakan dengan tuntas. Yang kedua, sering mengobrol dalam pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, anak-anak ingin cepat pulang. Keempat, kurang paham tentang materi ajar yang diberikan karena kurang menggunakan metode atau bahan ajar media yang tepat. Yang terakhir, anak malu mengungkapkan pendapat di dalam diskusi. Nah, di sini tantangannya di sini adalah apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Siapa yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara guru, kepala sekolah, dan pakar, yang terjadi adalah pada saat mengerjakan LKPD masih ada siswa yang tidak memahami cara pengerjaannya. Di sini LKPD yang diberikan barangkali kurang jelas tentang cara-cara atau langkah-langkah yang tidak dicantumkan dalam LKPD. Yang kedua, kurangnya motivasi belajar siswa saat pembelajaran berlangsung. Di sini barangkali siswa malas untuk mengerjakan sehingga pekerjaannya asal-asalan saja. Yang ketiga, belum memadainya WiFi untuk mengakses internet. Selanjutnya, aksi di sini langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang perlu untuk melaksanakan strategi ini? Aksinya yang jelas menjelaskan cara dan petunjuk pengisian tugas kelompok bersama-sama. Dengan membacakan bersama-sama, maka mereka memahaminya. Yang kedua,
menjelaskan materi ajar dengan menggunakan metode PBL yang mengikuti sintak-sintak dengan jelas. Kalau dengan jelas, maka siswa akan memahami materi apa yang akan mereka kerjakan nantinya. Yang ketiga, harus memberikan kuota lebih besar dan wifi internal karena jaringan wifi sekolah tidak memadai. Di sini karena pemakaian wifi-nya terlalu banyak sehingga tidak sanggup menampung wifi kuota yang cukup untuk anak-anak. Seterusnya, guru memberikan umpan balik berupa pujian atau hadiah sebagai motivasi. Dalam belajar, anak membutuhkan umpan balik agar mereka memiliki motivasi keinginan belajar dengan tinggi atau hadiah-hadiah. Selanjutnya berkaitan dengan penilaian. Guru juga dituntut untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Tentunya dalam instrumen yang lengkap dengan menggunakan rubrik penilaian akhir. Di sini, guru harus menyediakan lembaran penilaian yang efektif dan mudah untuk menilainya. Yang terakhir, berkaitan dengan kondisi ruangan. Guru harus mendesain ruangan dengan baik, mulai dengan kebersihan, kerapian, dan keindahan sehingga siswa memiliki motivasi belajar yang baik serta pelajaran yang nyaman. Dari aksi tadi, maka lahirlah refleksi hasil dan dampak. Di sini refleksi di sini adalah bagaimana dampak dan dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, di sini kami angkat dampak yang pertama dari penerapan media berbasis track yang diimplementasikan, yaitu berbasis WhatsApp, serta membuat siswa lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran, dan pada saat pembelajaran siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Dengan menggunakan cara ini, maka siswa bersemangat mengerjakan pembelajaran bersama kelompok dengan indikator keaktifan siswa. Langkah-langkah yang dilakukan, pembelajaran di kelas dilakukan dengan menggunakan pelajaran mode PBL dengan melakukan sintak-sintaknya. Respon yang dirasakan siswa sangat membantu dalam pemahaman materi ajar, berdampak pada semangat belajar siswa meningkat. Faktor yang dirasakan siswa dan guru adalah dengan menggunakan media yang tepat dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Di sini sangat terbantu dengan menggunakan media ajar yang tepat. Selanjutnya, penggunaan media sangat membantu guru dalam menyajikan materi ajar di kelas. Di sini, guru lebih cepat mendapatkan materi dibandingkan dibuat atau dilukis sendiri. Maksudnya seperti itu. Yang terakhir, kesimpulan, dengan menggunakan media yang tepat sangat mempengaruhi suasana belajar dari siswa yang terjadi malas menjadi semangat. Di sini, siswa yang tadinya malas karena sudah ada media atau video yang menarik, maka siswa akan menjadi bersemangat. Yang terakhir, penggunaan media yang bervariasi akan lebih menarik dan praktis bagi guru dalam penyampaian materi ajar. Demikianlah LK 3.1 yang saya susun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.